At-tahiyatu segala penghormatan. At-tahiyat itu segala penghormatan, segala keagungan. Al-mubarakatu segala keberkahan. As-sholawatu segala rahmat. At-tayyibatu segala kebaikan. Itu lillahi milik Allah. Jadi at-tahiyat itu merupakan dialog yang asalnya dialog Rasulullah kepada Allah di saat Isra Mi'raj. Makanya Isra Mi'raj itu oleh-olehnya sholat, gitu. Jadi mulai diwajibkannya sholat 5 waktu setelah peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ketika Nabi menghadap Allah, Nabi mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Itu dari itu Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas engkau hai Nabi Muhammad. Kemudian Nabi menjawab lagi. Nabi mendapatkan ucapan dari Allah, lalu Nabi menjawabnya tidak untuk diri sendiri, tapi untuk umat. Sehingga Nabi jawabannya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nyampe di situ, itu dialog Rasul pada Allah saat Isra Mi'raj. Kemudian dibakukan menjadi bacaan sholat, maka disebut as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin, gitu. Kenapa disebut mi'rajnya orang mukmin? Karena ketika sholat orang mukmin itu walaupun badannya masih di bumi di atas sajadah atau karpet, tapi rohnya menggapai ke Allah, dialog kepada Allah. Jadi sholat itu dialog, gitu. Makanya sholat itu memang harusnya khusyuk, karena sholat itu media menghadap Allah, media penghubung. Sholat itu. Jadi ketika kita mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, ya kita seolah-olah seperti Rasulullah ketika menghadap Allah. Gitu seharusnya. Cuman kita kan belum bisa sampai ke situ. Karena ya kita yang penting sholat aja dulu, bisa sholat tepat waktu. Karena yang dituntut kewajiban sholatnya, khusyuknya belakangan, ngerti apa enggaknya bertahap. Yang diwajibkan apanya? Sholatnya. Jadi ketika seorang itu sudah melaksanakan sholat, berarti sudah tunduk atas perintah Allah, gitu. Nah, sesungguhnya Allah mewajibkan ada tujuan. Ya, cuman tujuan kita belum tercapai. Sama supaya apa? Supaya hamba ini terus terkait dengan Allah, terhubung terus, laporan, sehingga setiap hari 5 kali ngadep. Kalau ada karyawan
lalu ngadep ke pimpinan 5 kali dalam sehari semalam. Kira-kira urusan perusahaan beres apa enggak? Beres. Orang laporan cuma sebulan sekali aja kalau laporannya bener beres. Nah, apalagi laporan sehari semalam 5 kali. Artinya itu, ya kan? Jadi at-tahiyat, tahiyat segala penghormatan. Nah, hormat ini kan emang disuruh oleh Allah, saling menghormati satu sama lain. Yang bawah menghormati atasan, yang atasan menyayangi bawahan, dan seterusnya. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua, santri menghormati kiai. Itu yang udah kewajiban, maka dikritik sama Trans 7. Orang santri menghormati kiai agak boleh dikritik, ya habis Trans 7. Semua itu karena dunia pesantren mempunyai ciri khas tersendiri. Kalau yang nggak pernah pesantren nggak ngerti. Kalau yang komentar orang yang nggak pernah pesantren, ya mesti nggak cocok karena nggak tahu aslinya. Gitu. Yang menganggap kiainya memperkaya diri, muridnya jadikan budak, jadikan feodal dan seterusnya, karena nggak tahu. Padahal perjuangan kiai itu habis-habisan. Gitu. Kalau kiai apalagi di Jawa itu ya kebunnya, sawahnya itu semuanya hanya untuk pesantren. Gitu. Nggak ada murid datang, ini nggak ada. Itu kalau orang yang nggak tahu ya gitu. Jadi penghormatan. Kalau pesantren itu yang dibangun itu justru akhlak, gitu, menghormati kiai, gitu, sampai ngesot. Kalau di depan kiai itu manggilnya romo yai, terus di depan kiai jalannya jongkok. Kamu itu menghormati ya, boleh saja. Yang nggak boleh itu sujud kepada makhluk, baru nggak boleh. Gitu. Kalau menghormati, iblis disuruh menghormati Nabi Adam. Betul? Iblis nggak mau menghormati Nabi Adam. Apa yang terjadi? Dilaknat, seluruhnya masuk neraka. Itu gara-gara nggak hormat. Iblis disuruh menghormati Nabi Adam, itu bukan sujud nyembah, bukan, itu penghormatan. Kenapa? Karena Nabi Adam walaupun diciptakannya belakangan, tapi Nabi Adam oleh Allah dikasih ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam al-asma, seluruh nama-nama, pengetahuan, kullaha, semuanya. Nah, jadi walaupun Nabi Adam lebih muda karena berilmu, maka malaikat seluruhnya termasuk jin disuruh menghormati Adam. Padahal malaikat dan jin sudah ribuan tahun lebih dulu beribadah kepada Allah. Ibadah kita dibanding jin nggak ada apa-apanya. Jin itu ratusan tahun sujud ke Allah.
hanya gara-gara dia disuruh menghormati Nabi Adam nggak mau, akhirnya terlaknat. Gitu. Ya. Jadi akhlak itu fauqal ilmi. Akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang punya ilmu nggak punya akhlak, apa jadinya? Mendingan orang punya akhlak walaupun tidak, gitu kan? Berlaku begitu. Ada pesantren itu yang diberlakukan akhlak, gitu. Sehingga nanti dia pulang juga sama orang tua juga hormat. Nggak usah ngajarin. Kalau ngajarin susah. Ngajarin akhlak itu nggak gampang. Ya. Jadi at-tahiyat penghormatan. Penghormatan murid kepada guru, kesayangan murid ke guru kepada murid, dan seterusnya seluruhnya itu kembalinya kepada Allah. Gitu. Karena apa? Manusia aslinya tidak punya apa-apa kalau nggak dikasih sama Allah. Menghormati pejabat. Kalau Allah tidak mentakdirkan dia jadi pejabat, nggak jadi pejabat. Sehingga kembalinya semuanya itu lillah, milik Allah. At-tahiyyat lillah. Al-mubarakah, segala kebaikan, segala keberkahan lillah. As-salawatu, segala rahmat lillah, milik Allah. At-thayyibatu, segala kesucian milik Allah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ada berapa tuh? 4. Dan 4 ini dianggap cukup. Jadi Nabi menghadap Allah menyampaikan 4 ini. 4 ini udah mewakili seluruhnya. Jadi kalau kita menyampaikan 4 ini kepada Allah, itu dianggap cukup. Sehingga hamba ini enggak siapa-siapa. Karena semuanya aslinya milik Allah. Penghormatan milik Allah. Segala kebaikan milik Allah. Kemudian segala rahmat milik Allah. Segala kesucian milik Allah. Kita punya apa? Enggak punya apa-apa. Kalau datang kepada Allah harus telanjang. Harus enggak mengakui diri kita. Bahkan kalau bisa mafana, kita seolah-olah enggak ada. Karena kita memang enggak punya apa-apa tanpa dikasih oleh Allah. Itu at-tahiyat. Gitu. Maka at-tahiyat itu menjadi rukun. Jadi rukun dalam sholat. Enggak baca tahiyat sah apa enggak? Enggak sah. Gitu. Ya. Nah, di sini ila akhirih, sampai akhir. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam Allah kepada Nabi Muhammad yang secara langsung itu. Satu-satunya itu. Kan kalau di Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat pada Nabi. Mana bentuk salawatnya? Bentuk salawatnya yang ada dalam salat itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Itu ucapan salawat Allah pada Nabi. Itu, hanya itu. Jadi kalau kita mau baca salawat, sesungguhnya yang bagus diawali dengan itu dulu. Kita mau baca salawat apa saja macamnya, itu diawali dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kita menirukan salawat Allah kepada Nabi. Itu yang ada dalam salat itu, gitu. Nanti kita kan nggak tahu kan salawat Allah pada Nabi seperti apa bunyinya.
Ya, ya itu yang ada dalam sholat itu. Jadi ketika Nabi menghadap Allah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, dibalas oleh Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu hai Muhammad. Itu kamu Nabi doang. Kita mah enggak dapat. Bagian kamunya. Ya kan hanya kamu. Kamu itu berapa orang? Satu. Apalagi disebut an-nabiyyu. Jelas hanya Nabi. Cuman baiknya Nabi begitu mendapatkan ucapan, walaupun ucapannya untuk pribadi, tapi Nabi menerimanya bukan untuk pribadi. Kalau Nabi menerimanya pribadi, assalamu alayya, keselamatan atasku. Yang lain nggak dapat. Tapi itulah hebatnya Nabi. Dia menerimanya assalamu alaina, keselamatan ucapan dari Allah untuk kami. Siapa kami? Ya Nabi, ya keluarga Nabi, ya seluruh umatnya Nabi. Sehingga kita pun kebagian sholawat dari Allah karena diajukan oleh Nabi. Gitu. Sehingga kita kalau sama Nabi itu harus cinta. Sama Nabi itu jangan sampai nggak nyambung. Nama Nabi disebut langsung connect. Allahumma sholli alaihi. Itu namanya benar-benar nyambung. Orang itu kalau cinta, yang dicintai disebut connect nggak? Berarti connect. Kalau kita nggak connect berarti kita nggak ada nyambung. Ya kan? Kita masa lalu lah gampangannya mencintai yang sekarang jadi istri. Ya, ketika masih pacaran. Nah, pacar kita disebut sama orang, ada respon nggak? Kok dia tahu? Nggak ada respon. Bahkan dia bisa curiga, bisa senang, bisa macam-macam. Pokoknya mesti respon. Ya kan? Tapi kalau kita kenal aja enggak, ya, kita dengar orang nyebut yang disebut kita nggak kenal, respon apa enggak? Ya. Berarti kalau nama Nabi disebut kita nggak respon, jangan-jangan nggak kenal nama Nabi. Dan kata Nabi, al-bakhilu idza dzukirtu lam yusolli alayya. Orang yang bakhil, orang yang medit, orang yang butut gasiran, orang yang pantat kuning, apalagi ya, itu adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak bersalawat kepadaku. Itu orang paling bakhil itu. Orang yang paling bakhil yang bakalan celaka. Ketika nama Nabi disebut dia nggak ada respon, berarti nggak nyambung. Gitu. Padahal setiap hari kita ngucapin, niruin sholawatnya Allah pada Nabi, dan kita pun menerima dari Allah gara-gara Nabi membalasnya assalamu alaina. Kita disertakan oleh Nabi mendapatkan sholawat Allah. Dan kita nggak nyambung sama Nabi di mana? Itu udah dibela-belain. Itu namanya udah dibela-belain. Gitu. Kada assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawabnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Siapapun orang kalau dia soleh pasti masuk kelompok Rasulullah. Gitu. Pasti akan bersama Rasulullah. Makanya kita disuruh untuk menjadi orang yang soleh.
punya anak cucu juga semuanya supaya menjadi orang yang soleh. Karena orang soleh itu orang yang masuk surga. Kalau yang nggak soleh terlempar ke neraka. Gitu. Wala ibadillahis sholihin. Baru syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus harus sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pakai Sayyidina monggo. Yang nggak pakai ora apa-apa. Nggak apa-apa. Orang nggak pakai karena dia nganggap orang aslinya nggak pakai Sayyidina kok kita nambah-nambahin Sayyidina. Bid'ah kata dia. Kata kelompok itu. Ya buat kamu kalau kamu nggak nambahin ora apa-apa. Kalau nambahin Sayyidina itu hanya menambah hormat saja kepada Nabi, enggak mengurangi, bahkan kita lebih sopan gitu aja. Itu enggak merubah arti, hanya tambah sopan gitu aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hanya tambah sopan doang, enggak merubah at-tahiyat, enggak. Kalau pakai kalimat-kalimat lain baru namanya ngerubah. Yang ngerubah baru bid'ah. Gitu. Kalau itu enggak merubah, itu hanya nambah hormat. Namanya Pak Haji Toto. Ya. Kalau saya panggil Pak Toto atau Toto, boleh enggak? Boleh namanya. Tapi boleh kan? Boleh, emang namanya itu. Tapi kalau saya manggil Pak Haji Toto, kira-kira ya itu juga orangnya, cuman kan lebih sopan. Allahumma sholli ala Muhammad dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya itu juga Nabi Muhammad juga, cuman nyebutnya lebih sopan. Gitu aja, nggak usah ribut. Ya begitu malah dikata bid'ah macam-macam. Jadi baca sholawat. Nah, kalau tahiyat awal cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau tahiyat awal, gitu. Atau cukup Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggak pakai wa ala ali kalau tahiyat awal boleh. Tapi kalau tahiyat akhir, sholawatnya harus minimal sampai wa ala ali. Sempurnanya sampai innaka hamidum majid. Nah, kita ini alhamdulillah sudah biasa sempurna. Kita kan jarang kan, kita nih lagi sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak? Hanya sampai situ langsung salam? Nggak pernah kan? Mungkin pernah di saat sholat raweh, karena cepat. Sampai situ sah. Tahiyat akhir itu, bukan tahiyat awal. Tahiyat akhir sampai wa ala ali Sayyidina Muhammad salam sah sampai di situ. Gitu. Nah, tapi alhamdulillah kita itu biasa sampai kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wah, itu udah sempurna banget itu. Kalau tahiyatnya sampai situ.
Ya, kalau tahiyatnya sempurnanya sampai situ. Adapun menambah doa itu boleh dan sunnah, tapi sudah di luar tahiyat. Kalau tahiyatnya sampai di situ, sampai innaka hamidum, itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Sholawat apa namanya? Ibrahimiyah. Ibrahim. Tadi kan ada kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, itu kan? Maka disebut sholawat Ibrahim. Dan sholawat Ibrahimiyah itu diajarkan langsung oleh Rasulullah. Itu sholawat utama. Ya. Jadi Nabi mengajarkan begitu. Kenapa kepada Nabi Ibrahim? Karena Nabi Muhammad itu silsilahnya terakhirnya sampai kepada Nabi Ibrahim gitu. Dan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu langsung nyambung gitu. Kenapa kok enggak kama sholaita ala sayyidina Nuh wa ala ali sayyidina Nuhin? Kan sama-sama Rasul juga. Karena Nabi Ibrahim itu disebut Abal Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim punya dua putra, Ishak dan Ismail. Ishak melahirkan nabi-nabi Bani Israel. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Dzulkifli, terus sampai Zakaria, Yahya, Isa, sampai Nabi Isa. Itu keturunan Nabi Ibrahim dari Ishak. Nah, terus anak Nabi Ibrahim lagi siapa? Ismail. Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail itu menurunkan orang-orang soleh, ya kan? Nanti sampai Adnan, gitu. Nah, terus sampai Nabi Ilyas, terus ke bawah. Nah, nanti kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut sholawat Ibrahim.